Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pada hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 98 ayat 4-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soralah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Kita akan menyanyikan pujian, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Kita akan pujikan lagu ini, walaupun ibadah ini online, kita pujikan dengan dari hati kita, pujikan yang terbaik untuk nama Tuhan. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi. Katakan pujian hormat untuk nama Tuhan. Kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
janji seperti yang ada padamu. Kita bersama pujikan Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Bentimu menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah Kamu. Katakan nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah penyelamat kami ya Tuhan. Mengucap syukur untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu di Gereja Baptis Indonesia Margahayu ini, kami saat ini datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami Tuhan pada hari ini memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Engkau sudah memberikan hidup-Mu untuk menebus dosa-dosa kami, dan Engkau kembali ke surga, dan Roh-Mu yang kudus menyertai kami Tuhan. Mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami, semua umat manusia Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami mau memuji-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, ibadah yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kepada semua petugas yang hari ini memberikan waktunya untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberikan kemampuan kepada kami semua supaya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Kami mau mulai ibadah ini Tuhan, dan kami mau sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan lagu Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan. Mari kita puji.
puji anak Allah yang maha tinggi. Kepadanya diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pam param pam pam pararam pam param pam pam param pam pam pararam pam param pam. Mari puji anak Allah maha tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Kita pujikan, mari puji anak Allah yang maha tinggi. Mari puji anak Allah maha tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Kita pujikan Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita dipersiapkan dengan pujian Jaminan Mulia. Yesus milikku abadi.
kita pujikan bait yang kedua. Hilang dukaku, hilang keluh, aku serahkan hidupku penuh. Bisikan malam, warta gemar, rahmat kasihnya sungguh besar. Aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku Maha Besar. Aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku Maha Besar. Pujikan, aku nyanyikan, aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku Maha Besar. Aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku Maha Besar. Juru Selamatku Maha Besar. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada saat hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji muliakan nama Tuhan, dan kita memperingati akan kenaikan Yesus Kristus yang ke surga. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh sebab itu, mari kita berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bagaimana Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, dan saat ini Bapa, kami siap untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, biar Engkau mengingatkan dalam hati dan pikiran kami, untuk kami boleh seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Bapa, kami siap, hati kami siap untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada saat hari ini, kita bersuka cita bersama-sama. Mengapa? Karena kita memperingati akan kenaikan Yesus Kristus yang ke surga. Ya, sebagaimana halnya hari raya lain yang kita peringati seperti Paskah, Jumat Agung ataupun Natal dan hari-hari raya lainnya, kenaikan Yesus Kristus ke surga juga sama pentingnya dengan hari-hari raya yang lainnya. Karena Yesus Kristus ke surga menunjukkan bagaimana kita seharusnya bersuka cita. Mengapa kita harus bersuka cita? Nanti kita akan renungkan bersama-sama dalam firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada saat hari ini saya beri judul Tuhan
jaminan kita. Ya, hanya Yesus Kristus Tuhan adalah menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Ketika kita memperingati akan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, ya, beberapa hal, ada beberapa fakta-fakta menarik ya, yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa Yesus Kristus benar-benar naik ke surga. Ya, ini adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi dan bukan sekedar dongeng atau isapan jempol belaka. Ya, mengapa? Karena jelas hal ini tertulis dalam Alkitab. Kalau kita adalah murid Kristus, kita percaya firman Tuhan, iya dan amin, adalah firman yang Allah katakan kepada kita. Harusnya kita percaya juga apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Kalau kita nggak percaya dengan apa yang tertulis ini, berarti kita nggak percaya Alkitab ini sebagai firman Tuhan. Ini tertulis bagaimana Yesus Kristus benar-benar naik ke surga, dan itu benar-benar terjadi dan disaksikan oleh para murid. Dan Yesus Kristus naik ke surga itu juga satu hal yang menarik adalah bersifat jasmani. Ketika Yesus Kristus naik ke surga, bukan hanya sekedar rohnya tetapi tubuhnya, yang tubuh jasmani itu juga terangkat ke surga. Ya, coba kita bandingkan di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-11 itu berkata, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ketika Yesus mengatakan ini kepada para muridnya, ini berbicara tentang tubuh jasmani Yesus. Yang artinya bahwa Yesus tidak akan hadir lagi bersama dengan mereka dalam tubuh jasmani ini. Lalu yang menarik, fakta yang menarik terakhir adalah bagaimana ketika Yesus naik ke surga secara perlahan-lahan. Wah, ini menarik. Mengapa kok enggak langsung menghilang tiba-tiba begitu ya? Itu sesuatu hal yang menarik. Karena apa? Karena Yesus ingin murid-muridnya dan kita semua tahu bahwa ia terangkat, bahwa ia naik. Bukan sekedar tiba-tiba menghilang, lalu menghilang kemana entah kita nggak tahu. Dengan demikian kita tahu walaupun Yesus tidak hadir secara jasmani, tetapi walaupun Yesus tidak ada dalam tubuh jasmani di dunia ini, kita tahu ia sekarang ada di mana karena ia terangkat ke sorga. Karena ia menunjukkan bagaimana ia perlahan-lahan naik ke sorga, menunjukkan kepada murid-muridnya. Dan kita mempunyai seorang juru selamat yang hidup selama-lamanya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur, kita memiliki Allah, kita memiliki Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan bersama-sama, tadi saya katakan, mengapa kita perlu bersuka cita. Ya, kita perlu bersuka cita memperingati akan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Karena Yesus menjamin kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ketika kita ingin masuk, contoh sederhana ketika dulu kita sekolah, ya kita ingin sekolah ke tempat satu sekolah yang kita inginkan. Ada seorang yang menjamin kita, oh nggak usah khawatir, ya kamu pasti akan diterima. Ya, mungkin karena dia adalah orang di situ atau gimana pun, ya kita rasanya senang kan, walaupun kita sudah mengikuti dan segala macam, ada yang menjamin. Ketika kita, contoh sederhana hal yang lain bagaimana menjamin sesuatu hal yang menjadi sesuatu yang menarik adalah ketika kita memiliki sesuatu hal sederhana. Ketika mungkin kita tahu ya sekarang ada misalnya toko-toko untuk menggadai barang. Ya. Ketika seseorang membutuhkan uang, ada sesuatu hal yang harus dijaminkan. Entah itu STNK, entah itu BPKB ya, karena butuh bukti. Ya. Sama halnya ketika kita renungkan bersama-sama bagaimana Yesus Kristus naik ke surga itu menjamin kehidupan kita bukan hanya ketika kita hidup di dunia ini, namun juga menjamin kehidupan saudara ibu saudara akan hal yang akan datang. Ya. Ada 3 hal makna jaminan dalam kenaikan Tuhan ke surga. Ketiga hal tersebut adalah jaminan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama, tadi kita renungkan bersama-sama ayat yang ke-11. Lalu yang kedua, jaminan pemberian Roh Kudus. Dan yang ketiga, jaminan menyediakan tempat bagi yang menantikan Tuhan. Kita akan renungkan bersama-sama satu persatu. Ya. Jaminan Yesus akan datang kembali. Ayat yang ke-11 berkata demikian. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.
Yesus pun akan menunjukkan caranya yang sama ketika dia datang kembali. Dan itu menjadi kekuatan kita. Itu menjadi kepercayaan kita, kita meyakini bahwa akan datang Yesus kedua kalinya. Namun yang perlu kita perhatikan dengan seksama, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus Kristus akan datang kedua kali. Karena firman Tuhan mengatakan demikian dalam firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi ketika ada seseorang yang berkata bahwa saya tahu kapan Yesus akan datang kedua kali, oh saya tahu kapan akan terjadi kiamat dan segala macamnya, hati-hati. Mungkin dia adalah nabi palsu atau guru-guru palsu. Bukan mungkin, tetapi ia adalah nabi palsu. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Kita hanya bisa menduga karena ciri-ciri akhir zaman sudah mulai mendekat zaman sekarang. Tapi kita nggak tahu persisnya kapan. Di dalam menuju kepada akhir zaman ini, kita dijamin oleh Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti halnya ia naik ke surga. Artinya kita pun yang percaya dan menantikan kedatangannya akan bersama-sama dengan Yesus pada saat kedatangannya. Ini menjadi kekuatan bagi kita, bukan hanya sekadar Yesus Kristus akan datang kedua kalinya, tetapi ia menjemput setiap saleh-salehnya, yaitu saya dan Bapak Ibu Saudara. Menjemput orang-orang percaya yang terus-menerus menantikan akan kedatangannya. Apakah ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, bagaimana kita mengisi kehidupan kita ketika kita menantikan kedatangan Yesus? Apa cara kita? Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana proses kehidupan kita selama kita menantikan? Apakah kita benar-benar menunjukkan bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara adalah benar-benar murid Kristus. Kristus kecil itu tersebut. Ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan kita pun harus hidup sama seperti Yesus pernah hidup. Sesuatu hal yang sangat sulit menurut saya. Memang tidak mudah menjadi orang Kristen. Karena tantangannya berat sekali, tuntutannya begitu berat sekali. Namun ada pengharapan yang begitu besar. Ada jaminan yang begitu mulia yang Tuhan nyatakan bagi kita. Karena Yesus akan datang kedua kalinya menjemput saya dan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita benar sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan dengan mengerjakan keselamatan kita, menyempurnakan itu semua dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita percaya, oleh karena itu mari bersama-sama dengan jaminan Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput kita. Hidup kita pun harus turut dengan firman Tuhan. Di bagian kedua apa yang Yesus ini jamin? Ya ini menarik juga, yaitu jaminan pemberian Roh Kudus. Ya, karena firman Tuhan ya, selanjutnya dalam kisah para rasul ini akhirnya muncullah hari Pentakosta atau hari ke-50. Ya, bagaimana Roh Kudus tercurah bagi orang-orang di sana. Menarik bahwa Yesus Kristus harus naik dulu ke surga, terlebih dahulu agar Roh Kudus dapat diutus ke dalam dunia ini. Roh Kuduslah nanti yang menolong saya dan Bapak Ibu Saudara, menolong orang-orang percaya untuk melanjutkan pekerjaan Yesus dalam dunia ini. Apa pekerjaan Yesus untuk memuridkan? Ya, bagaimana Yesus memuridkan para murid-muridnya? Demikianlah kita pun memuridkan. Itulah pekerjaannya. Dan Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa melanjutkan pekerjaan Yesus di dunia ini. Untuk menjadikan segala bangsa menjadi muridnya. Ya, dengan demikian, ya Yesus akan menggenapi janjinya seperti hal dalam Matius pasal 28 ayat 20b. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Dengan penyertaannya melalui Roh Kudus. Ya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-16, Yesus berkata bahwa Yesus akan memberikan penolong yang lain, parakletos, penolong yang lain, advokat atau penolong pelindung bagi kita. Penolong yang lain bukan berarti itu tidak setara, namun dalam bahasa aslinya parakletos, penolong yang lain itu Roh Kudus itu setara dengan Yesus Kristus. Penolong yang lain yang setara dengan Yesus Kristus yaitu Roh Kudus diberikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar menolong tetapi melindungi kita, menginsafkan kita, memberikan kita perlindungan, pertolongan, mengingatkan kita, memberikan kita hikmat. Begitu banyak hal yang Roh Kudus akan nyatakan bagi kita. Pertanyaannya sederhana sekali.
Maukah saya dan Bapak Ibu Saudara dituntun oleh Roh Kudus? Yesus sudah memberikan jaminan itu untuk memberikan Roh Kudus sebagai penuntun kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus ada dalam hati kita masing-masing. Ketika kita percaya seharusnya kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara harus terus-menerus dituntun oleh Roh Kudus. Yang menuntun kehidupan kita senantiasa semakin dekat dengan Tuhan. Hidup kita senantiasa semakin disempurnakan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dalam kehendak kita. Roh Kudus yang terus mengingatkan kita. Ketika kita ingin berbuat dosa, Roh Kudus memberikan kepekaan kepada kita, Rio jangan berbuat dosa. Jangan dan jangan. Itu Roh Kudus mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ketika ada sesuatu hal yang diingatkan dalam kehidupan kita, kita jangan melawan, tetapi kita mencoba, oh ya terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan saya kembali. Itulah Roh Kudus yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan jaminan yang ketiga, ini juga suatu hal yang menarik, Yesus memberikan jaminan menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh sungguh suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga karena Dia adalah pemilik surga itu. Ya, mungkin orang berusaha mencari surga karena orang tidak tahu surga seperti apa, tetapi kita bersyukur memiliki Allah. Karena firman Tuhan selanjutnya dalam ayat yang ke-6, Yohanes 14 ayat ke-6. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang sampai kepada Bapa. Oleh karena itu menjadi kekuatan bagi kita. Karena kita memiliki jalan tersebut. Orang berbondong-bondong mencari jalan untuk bisa masuk ke surga yang mereka impi-impikan. Orang berbondong-bondong mencari kebenaran supaya mereka bisa masuk ke dalam surga yang mereka impikan. Dan orang berbondong-bondong menghidupi kehidupan mereka tanpa keinginan-keinginan supaya mencapai kehidupan yang mereka inginkan. Tetapi di dalam Yesus Kristus ada jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Yesus menyediakan tempat bagi kita, menjamin kehidupan kita ketika kita percaya kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sungguh suatu anugerah yang luar biasa ketika kita memperingati akan kenaikan Yesus Kristus. Ya tempat yang begitu, ya tempat dalam bahasa aslinya berarti sebuah tempat yang kekal. Bukan hanya sekedar tempat yang fana. Ya seperti halnya mungkin bumi ini adalah tempat yang fana yang akan hancur. Ya seperti halnya tubuh kita adalah tempat yang fana yang akan mati. Namun tempat yang Tuhan sediakan, tempat yang Tuhan janjikan bagi kita, tempat yang kekal. Bagi setiap orang-orang yang percaya. Kekal artinya bukan hanya 1000, 2000 tahun atau mungkin 1.000.000 tahun, tetapi bertahun-tahun selamanya kekal bersama dengan Yesus di surga. Itulah jaminan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Yesus akan datang kedua kali. Yesus memberikan Roh Kudusnya bagi kita dan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Lalu apa yang seharusnya menjadi tugas saya dan Bapak Ibu Saudara? Ya, kita sudah mendapatkan anugerah, kita sudah mendapatkan jaminan, kita pun mendapatkan tugas tentunya. Ya, tugas dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8 ayat sebelumnya. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya. Kita akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kita, ketika Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita, dan kita akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, artinya dimanapun, sederhananya adalah dimanapun, saudara Bapak Ibu Saudara, di ruang lingkup terkecil, di daerah-daerah yang belum kita kenal, dimanapun dan sampai ke ujung bumi. Ya, dimanapun artinya kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Ini berlaku bagi setiap orang Kristen. Ya, memberitakan Injil. Oleh karena itu dalam Matius 28 ayat 20, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Karena itu pergilah. Ya, ketika kita sedang dalam berpergian ada dua makna. Ada yang diutus secara khusus berpergi untuk memberitakan Injil, jadi utusan Injil.
Ada hal yang lain bagaimana kita ketika kita pergi bekerja, ketika kita pergi berusaha, berdagang, ketika kita pergi sekolah, pergi kuliah, pergi main pun, ya, kita harus menjadi saksi. Kita mencoba untuk memuridkan setiap orang, mencoba untuk memberitakan Injil itu kepada setiap orang, memproklamasikan bagaimana Yesus telah menjamin hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah perenungan yang menjadi kekuatan bagi kita pada saat hari ini, bagaimana Yesus Kristus telah naik ke surga. Sungguh suatu anugerah kalau kita bisa memperingati kenaikan Yesus Kristus. Bagaimana setelah 40 hari dari kebangkitannya, ia naik ke surga, menunjukkan bagaimana tugasnya telah selesai. Tugas pelayanannya di bumi ini telah selesai, dan kita sebagai umatnya, dan sebagai murid-muridnya melanjutkan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus terus meneruskan berita keselamatan itu kepada setiap orang. Bahwa hanya di dalam Yesus Kristus, hanya ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada dimanapun juga keselamatan. Ya, seperti hal dalam Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji nama Tuhan. Yesus Kristus naik ke surga, ya, akan datang kembali menjemput kita saleh-salehnya. Yesus Kristus naik ke surga, memberikan kepada kita Roh Kudusnya, supaya kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Yesus naik ke surga tentunya juga menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Tempat yang kekal, bukan tempat yang fana. Artinya kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus selama-lamanya. Ini harusnya menjadi sebuah pengharapan bagi kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Ya, ketika hal-hal yang paling sering dibicarakan hari-hari ini katanya adalah pandemi. Ya, di mana-mana orang berbicara tentang pandemi. Itu adalah sesuatu hal yang terjadi dan menjadi kata yang paling mungkin trending di dunia ini. Karena semua orang membicarakannya tidak habis-habisnya. Dan mungkin orang akan berpikir kapan akan selesai. Ada yang berpikir, ada yang berkata tidak akan selesai pandemi ini, virus ini tidak akan hilang dan segala macamnya. Apapun yang terjadi, ya, pengharapan Yesus jelas kepada kita. Kasih karunia Yesus jelas kepada kita. Ya, bahwa memang ini semua akan berakhir dan berlalu. Namun kasih Tuhan, jaminan Tuhan itu akan nyata bagi kita ketika kita tetap bersama dengan Tuhan. Ketika kita tetap mematuhi perintah Tuhan, menjadi murid-murid Kristus yang setia dan sejati. Inilah menjadi perenungan kita. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi ini memberikan kekuatan bagi kita untuk kita terus bersuka cita walaupun tantangan silih berganti hidup menghampiri kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau akan terus mengingatkan kami Bapa bagaimana pengorbanan Tuhan, bagaimana Engkau memberikan jaminan kepada kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Engkau menjamin kepada kami, Engkau akan datang kedua kalinya bagaimana Engkau naik ke surga. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami Bapa, yang bagaimana kami boleh terus hidup sesuai dengan firman-Mu, dan Engkau menyediakan tempat yang kekal bagi kami, orang-orang yang percaya dan berharap dan menantikan kedatangan Bapa. Inilah kehidupan kami Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, biarlah Engkau yang akan memampukan kami, mengajar kami Bapa. Kami serahkan Bapa firman Tuhan ini, biar menjadi rema dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk meresponi firman yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Mudaryo, Bapak Ibu kita akan menyanyikan pujian Jalanmu Tak Terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih
heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini sekali lagi. Kita pujikan jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Bapa untuk ibadah pada saat hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh bersuka cita bagaimana Engkau telah naik ke surga untuk akan menjemput kami, saleh-saleh-Mu Bapa, dan Engkau akan datang kedua kali dengan cara yang sama. Kami bersyukur Bapa untuk tempat yang kekal yang Tuhan nyatakan bagi kami, dan juga Roh Kudus yang ada dalam hati kami yang terus menginsafkan kami, mengingatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Bapa dalam setiap pekerjaan kami. Kiranya Engkau terus menolong kami Bapa, menuntun kami dalam pekerjaan kami, dimanapun Tuhan memanggil kami, dalam setiap pekerjaan kami, apapun yang sedang kami kerjakan, Tuhan memberkati kami. Dan juga dengan lingkungan yang ada dalam pekerjaan kami, Bapa, Engkau berkati setiap pemimpin kami maupun orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami pimpin. Tuhan menolong kami Bapa, berikanlah hikmat kepada kami dalam pekerjaan kami. Dan juga ketika dalam kami usaha kami Bapa, ketika kami berdagang ataupun berbisnis, kasih Tuhan akan terus menolong kami Bapa setiap
modal yang kami miliki, Tuhan tambahkan, setiap pelanggan-pelanggan yang baru Tuhan tambahkan, dan juga pelanggan yang lama boleh bersama-sama kembali Bapa. Dan biarlah kiranya Bapa usaha kami ini boleh menjadi berkat bagi keluarga kami dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan setiap aktivitas kami yang lain dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan menolong kami Bapa dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah hikmat Tuhan boleh terus senantiasa dalam kehidupan kami. Anak-anak kami yang sekolah dan kuliah Bapa, Tuhan menolong mereka. Biarlah Tuhan berkati khususnya Bapa bagi anak-anak yang akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Masuk SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Tuhan menolong secara khusus biaya yang diperlukan Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang akan mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan bagi anak-anak kami Bapa. Kami serahkan Bapa seluruh kehidupan kami untuk keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudara kami Bapa, suami dan istri kami dimanapun mereka berada yang bersama-sama dengan kami maupun tidak hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah Engkau melindungi mereka semua Bapa. Kau juga melindungi kami semua Bapa, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala kecelakaan mara bahaya Bapa, sehingga Engkau akan terus melindungi dan menyertai kami Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Bapa ke dalam tangan-Mu, biar kiranya apapun yang kami lakukan, ucapkan, perbuat, semua itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan tidak menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Dan biarlah Bapa kiranya kasih-Mu, sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, itu yang akan terus memelihara hati dan pikiran kami. Kami serahkan Bapa sepanjang minggu ini seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Bapa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan sebelum kami akan mengakhiri Bapa ibadah kami ini, biarlah kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Kiranya Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Kenaikan Tuhan Yesus memberkati.